Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang seputar hukum perlindungan konsumen dengan tema bentuk persaingan usaha tidak sehat, di mana nanti dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat ini akan kita bahas tentang perjanjian yang dilarang menurut UU nomor 5 tahun 1999, serta kita akan membahas juga tentang pengecualian undang-undang anti monopoli. Dan langsung saja simak selanjutnya. Jadi di sini aku bakal menyampaikan beberapa materi dengan membagikan beberapa slide juga yang akan menjelaskan apa saja yang subbab yang akan dibahas. Yang pertama, ini ada pada slide pertama menjelaskan tentang perjanjian yang dilarang. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang beberapa perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha itu ada 10. Yang pertama ada oligopoli, yang kedua ada penetapan harga, yang ketiga ada pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, yang kelima kartel, yang keenam trust atau kepercayaan, yang ketujuh ada oligopsoni, yang kedelapan ada integrasi vertikal, yang kesembilan ada perjanjian tertutup, dan yang terakhir ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Oke, masih seputar tentang perjanjian yang dilarang yang terdapat 10 perjanjian yang dilarang tadi. Ini aku akan menjelaskan tentang oligopoli, penciptaan harga, dan pembagian wilayah. Jadi oligopoli itu merupakan salah satu bentuk atau struktur pasar yang di dalamnya itu hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja, di mana perjanjian ini dilarang karena dapat mengaruhi penentuan harga. Jadi dalam oligopoli ini hanya ada satu atau dua perusahaan yang akan menguasai semua pasar, sehingga akan mempengaruhi terhadap penentuan harga pasar. Yang kedua ada penciptaan pasar. Jadi pelaku usaha ini dilarang membuat perjanjian ini dikarenakan penciptaan harga ini juga akan mempengaruhi. Jadi di sini pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan usaha pesaingnya untuk menetapkan harga pada pasar yang bersangkutan dengan harga yang sama. Yang ketiga ada pembagian wilayah. Jadi pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan untuk membagi wilayah pemasaran tersebut. Karena hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dalam kegiatan perdagangan. Perjanjian yang dilarang selanjutnya ada pemboikotan, kartel, dan trust. Jadi pemboikotan ini pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, di mana dengan tujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kartel ini dilarang karena perjanjian ini bertujuan untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan pemasaran. Yang selanjutnya ada trust. Jadi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur tentang kerjasama dengan gabungan perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran. Perjanjian yang dilarang selanjutnya itu ada oligopsoni, integrasi vertikal, dan juga perjanjian dengan pihak luar negeri. Jadi oligopsoni ini merupakan perjanjian yang dilarang karena oligopsoni ini bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian pasokan agar dapat mengendalikan harga pasar nantinya. Jadi oligopsoni ini dia dengan bersama-sama menguasai pembelian pasokan bahan untuk agar nantinya dapat mengendalikan harga pasar. Selanjutnya integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini dilarang karena bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian proses produksi. Yang selanjutnya ada perjanjian pihak luar negeri.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Perjanjian yang dilarang terakhir ada perjanjian tertutup. Jadi dalam perjanjian tertutup ini ada 3. Yang pertama ada exclusive distribution, yang kedua ada trying agreement, yang keempat ada vertical agreement to discount. Untuk yang exclusive distribution ini memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali kepada pihak tertentu. Untuk yang trying agreement ini memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Yang ketiga ada vertical agreement on discount. Di sini memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa dari pemasok yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Selanjutnya ada kegiatan yang dilarang. Jadi menurut UU nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang beberapa kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha itu ada 6. Yang pertama ada monopoli, ini sesuai dengan pasal 17 UU nomor 5. Yang kedua ada monopsoni sesuai dengan pasal 18. Yang ketiga ada penguasaan pangsa pasar sesuai pada pasal 19 UU nomor 5. Yang keempat ada jual rugi atau dumping terdapat pada pasal 20. Yang kelima ada manipulasi biaya yang terdapat pada pasal 21. Dan yang keenam ada persekongkolan yang terdapat pada pasal 22 sampai 24 UU nomor 5 tahun 1999. Oke, yang pertama ada kegiatan monopoli sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Jadi kegiatan monopoli merupakan suatu kegiatan apabila di dalamnya itu hanya ada satu pelaku atau satu produsen saja tanpa memiliki pesaing dan satu produsen ini akan menguasai pasar. Suatu kegiatan usaha dikatakan monopoli apabila memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, melakukan penguasaan barang atau jasa tertentu dan pemasarannya. Yang kedua, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik monopoli, maka beberapa kriteria itu harus terpenuhi. Yang pertama, produk belum ada substitusinya. Yang kedua, pelaku usaha lain akan sulit masuk ke dalam pasar persaingan tersebut. Yang ketiga, pelaku usaha tersebut mempunyai kemampuan bersaing yang sangat signifikan. Yang keempat, telah menguasai 50% pangsa pasar suatu jenis produk. Selanjutnya ada kegiatan monopsoni sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Jadi monopsoni ini adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar dan dia ini bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara untuk pelaku usaha lainnya ini bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Kegiatan usaha ini dikatakan sebagai kegiatan monopsoni apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, dilakukan oleh satu pelaku usaha yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Yang kedua, telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dalam satu jenis barang. Yang ketiga, kegiatan ini mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan jual beli selanjutnya ada kegiatan penguasaan pangsa pasar. Jadi menurut pasal 19 UU nomor 5 tahun 1999, beberapa wujud penguasaan pangsa pasar itu dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang atau penjualan jasa dengan cara yang pertama ada jual rugi atau predatory pricing dengan maksud untuk mematikan pesaingnya. Yang kedua, dapat melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang. Yang ketiga, melakukan perang harga maupun persaingan harga. Kegiatan jual beli selanjutnya adalah kegiatan jual rugi atau dumping.
sesuai dengan pasal 20 UU nomor 5 tahun 1999. Jadi jual rugi ini merupakan suatu strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar yang bersangkutan. Pada umumnya, praktek jual rugi ini dimaksudkan dengan 5 tujuan utama. Yang pertama, tujuan mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Yang kedua, ada membatasi pesaingnya dengan memperlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier. Yang ketiga, memperoleh keuntungan besar di masa mendatang. Yang keempat, merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat untuk strategi pemasaran. Selanjutnya, ada kegiatan manipulasi biaya yang terdapat pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi dalam kegiatan usaha ini ditemukan adanya indikasi biaya yang dimanipulasi atau disembunyikan atau bahasanya diakali, di mana manipulasi ini terlihat dari harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya ini telah melanggar undang-undang karena kecurangan dalam penetapan biaya-biaya produksi tersebut akan menyebabkan atau akan menimbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau kecilnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Selanjutnya ada kegiatan persekongkolan. Sesuai dengan pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan persekongkolan ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Ada 3 jenis persekongkolan. Yang pertama, bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan pasar yang tidak sehat. Yang kedua, ada bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha dari pesaingnya, di mana informasi kegiatan usaha dari pesaingnya tersebut dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Yang ketiga, bersekongkol untuk menghambat produksi dan pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang atau jasa tersebut yang ditawarkan di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Oke, selanjutnya ada subbab tentang pengecualian Undang-Undang Anti Monopoli. Terdapat 10 perjanjian yang termasuk ke dalam pengecualian Undang-Undang Anti Monopoli. Yang pertama, ada perjanjian dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan tentang haki seperti merek dagang atau perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, ada perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Yang keempat, perjanjian penetapan standar teknis produk, barang atau jasa. Yang kelima, ada perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari perjanjian. Yang keenam, ada perjanjian kerjasama penelitian untuk perbaikan standar hidup masyarakat luas. Yang ketujuh, ada perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Yang kedelapan, ada perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dengan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri. Yang kesembilan, ada kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani atau mensejahterakan anggotanya. Yang kesepuluh, perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Jadi 10 perjanjian tersebut merupakan pengecualian perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli.